Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lembar soal penilaian akhir tahun PAT paket A semester kedua tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Rabu tanggal 9 Juni 2021. F. Isna membahas tentang A. Materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian bagian B, soal-soal uji kompetensi per bab Ukom, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Petunjuk pengerjaan soal. 1. Tulis nama lengkap dan kelas kalian di file Excel yang sudah disediakan. 2. Tulis dengan huruf kapital A, B, C, atau D yang kalian anggap benar pada kotak jawaban di file Excel tersebut. 3. Soal terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Soal yang pertama. Perhatikan gambar pola di bawah ini. Berapa banyaknya kotak pada susunan pola ke-7? Oke. Silahkan dicari terlebih dahulu pola pertama, itu ada berapa kotak, pola kedua ada berapa kotak, ketiga berapa kotak, dan keempat berapa kotak. Selanjutnya itu disesuaikan dari pola pertama dan kedua nambah berapa, pola kedua dan ketiga nambah berapa, dan pola ketiga keempat nambah berapa. Nanti akan kelihatan susunan atau polanya. Soal nomor 2. Ibu Lutfia memiliki 5 orang anak yang usianya membentuk suatu barisan aritmatika. Anaknya yang sulung usianya 23 tahun. Jika sekarang si bungsu usianya 15 tahun, maka usia anak tertua kedua adalah, anaknya 5 orang, berarti kalian bisa memisalkan anak pertama A, kedua B, ketiga C, keempat D, dan kelima E. Kalian tulis di bawahnya umur masing-masing. Si sulung 23 tahun dan si bungsu 15 tahun. Nah, nanti kalian akan tahu berapa umur yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah anak tertua kedua, berarti anak yang kedua. Soal nomor 3. Perhatikan diagram kartesius berikut. Di sini ada koordinat kartesius dengan sumbu X yang mendatar, kemudian sumbu Y yang vertikal. Ada 4 titik yang perlu kalian cari. K, L, M, dan N. Oke, koordinat K, L, M, dan N pada gambar di atas adalah, kalian cari. Kalau ke bawah atau ke atas dulu, baru koma ke kanan atau ke kiri. Soal nomor 4. Diketahui fungsi f memetakan x ke 8 dikurangi x. Jika daerah asalnya domain D sama dengan himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya adalah, caranya adalah kalian mengganti nilai x mulai dari negatif 2. Jika daerah asalnya min 2, berarti 8 dikurangi min 2. Berapa hasilnya? Itu adalah ring yang pertama. Kemudian diganti dengan min 1, artinya 8 dikurangi min 1. Itu yang kedua, dan seterusnya. Soal nomor 5. Gradien garis dengan persamaan 3Y sama dengan 2X ditambah 5 adalah, untuk mencari gradien, ada persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. M-nya itu adalah gradien. Baru kalian ubah 3Y menjadi Y. Jadi kalian oper angka 3 ke kanan. Nah, setelah itu Y sama dengan MX plus C. Berarti koefisien X itu adalah gradiennya. Angka yang di depan X itulah gradiennya. Soal nomor 6.
Persamaan garis melalui titik 5, negatif 3 dan sejajar dengan garis 8x ditambah 4y dikurangi 16 sama dengan 0 adalah, pertama kali kalian ubah dulu gradien garis 8x ditambah 4y dikurangi 16 sama dengan 0. Kalian pisahkan y-nya terlebih dahulu, nanti kalian akan menemukan gradiennya. Nah, karena sejajar berarti gradiennya adalah sama. Nah, berarti kalian bisa mencari persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 3 dengan gradien yang kalian cari tadi, itu adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Silahkan dicoba. Soal nomor 7. Harga 3 pasang sepatu dan 2 pasang sendal Rp200.000. Sedangkan harga 4 pasang sepatu dan 3 pasang sendal Rp270.000. Maka harga 1 pasang sepatu dan 2 pasang sendal adalah, ini adalah materi persamaan linier. Sistem persamaan linier dengan 2 variabel. Variabelnya adalah sepatu dan sandal. Jadi kalian misalkan 3SP atau 3X ditambah 2Y sama dengan 200.000. Kemudian 4X ditambah 3Y sama dengan 270.000. Kemudian kalian eliminasi, menghilangkan salah satu terlebih dahulu. Nah, nanti kalian akan menemukan salah satu variabelnya. Baru setelah itu disubstitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Oke. Soal nomor 8. Perhatikan tigaan Pitagoras berikut. 1, 7, 24, 25, 2, 8, 15, 17, 3, 10, 24, 26, dan 4, 12, 13, 15. Nah, tentukan mana yang bukan triple Pitagoras. Coba dicek dulu nomor 1, 2, 3, 4 yang triple Pitagoras itu caranya yang terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Oke, kalian cek. Kalau sama berarti dia triple Pitagoras. Soal nomor 9. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar adalah, perhatikan gambar segitiga ABC siku-siku di A. Nah, ini adalah teorema Pitagoras. Soal nomor 10. Diketahui dua buah segitiga ABC dan ACD sebangun, seperti nampak di bawah. Maka panjang AD adalah, perhatikan panjang AB 9, panjang BC 12, dan panjang CD 25. Pertama kali kalian cari dulu panjang sisi AC itu dengan teorema Pitagoras atau dengan kesebangunan. Ada 2 cara. Baru kalian nanti bisa menyelesaikan panjang AD. Soal nomor 11. Rumah Ayu berjarak 8 km di sebelah timur stadion. Sedangkan rumah Aji berjarak 15 km di sebelah utara stadion. Maka jarak terdekat rumah Ayu dan Aji adalah, patokannya adalah stadion, kemudian berjarak 8 km ke arah timur. Kalian coba sketch. Kemudian rumah Aji berjarak 15 km di sebelah utara stadion. Di sketsa, baru yang titik yang kalian dapat dihubungkan. Itu adalah jarak rumah terdekat. Jarak terdekat rumah Ayu dan Aji. Ini adalah teorema Pitagoras. Soal nomor 12. Diketahui panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm dan 20 cm. Maka panjang hipotenusanya segitiga tersebut adalah, ini adalah teorema Pitagoras. Dia mencari hipotenusa atau sisi yang terpanjang. Soal nomor 13. Pada gambar di bawah terdapat segitiga RST. Sedangkan RS tegak lurus TU dan TR sama dengan TS. Panjang TR sama dengan 20 cm dan RS 24 cm. Tentukan panjang TU.
Kalau TR sama dengan TS berarti ini adalah segitiga sama kaki. Berarti TU ini adalah tinggi segitiga sama kaki. Untuk mencari tinggi atau TU-nya berarti kalian pakai teorema Pitagoras karena dia adalah tegak lurus RS. Jadi yang RS 24 kita bagi 2 berarti di US-nya itu ada 24 dibagi 2 adalah 12. Kemudian TR atau TS sama dengan 20 berarti mencari TS adalah TS kuadrat dikurangi dengan US kuadrat. Oke. Soal nomor 14. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, kalian cari apa namanya yang cuilan antara ACB dengan busur AB. Apa namanya? Apakah apotema, juring, busur, atau tembereng? Soal nomor 15. Sebuah roda sepeda panjang jari-jarinya 14 cm. Untuk menempuh jarak sepanjang 88 meter, maka roda akan berputar sebanyak. Roda berjari-jari 14 cm, kemudian menempuh jarak 88 meter. Maka banyaknya roda berputar adalah, kalian cari dulu. Karena di sini 88 meter, kalian ubah menjadi sentimeter, Sentimeter, kemudian keliling roda itu adalah 2 PR. 2 PR. Di sini jari-jari 14, pi-nya kalian tahu 22/7 dan nanti kalian akan ketemu roda berputar sebanyak berapa kali kalau menempuh jarak 88 meter. Soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika O titik pusat lingkaran dan sudut pusat KOM itu sama dengan 130 derajat, maka besar sudut KLM adalah, di sini ada lingkaran, kemudian pusatnya O, sudut pusat KOM itu 130 derajat, maka besar sudut KLM itu adalah sudut keliling. Jadi ada rumusnya, sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Soal nomor 17. Sebuah potongan pizza berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusatnya 120 derajat. Maka luas potongan pizza tersebut adalah, karena di sini pizzanya berbentuk juring lingkaran, berarti kalian cari rumus. Juring lingkaran itu sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Artinya alfa per 360 derajat kali pi r kuadrat. Oke, silahkan dicari. Soal nomor 18. Seseorang mengayuh sepeda pada sebuah lintasan sejauh 628 meter. Jika roda tersebut berputar sebanyak 500 kali, maka keliling roda sepeda tersebut adalah, karena jarak yang ditempuh adalah 628 meter, berarti kalian mencari keliling roda. Keliling roda, jadi keliling lingkaran adalah 2 PR. Jadi 628 meter kalian ubah dulu menjadi ke sentimeter, kemudian dibagi dengan 500 kali. Dibagi dengan 500. Nanti akan ketemu keliling roda sepeda tersebut. Soal nomor 19. Suatu taman bunga berbentuk lingkaran dengan luas 1386 meter persegi. Jika di sekeliling taman itu setiap 4 meter ditanami pohon mangga, maka berapa banyak pohon mangga yang bisa ditanam? Karena di sini yang diketahui luas, berarti kalian cari dulu R-nya dengan rumus luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Pi-nya sudah ada, luasnya sudah ada, berarti kalian bisa menemukan R-nya. Setelah ketemu R, kalian bisa mencari keliling
keliling lingkaran 2 PR. Nah, setelah kelilingnya ketemu, baru kita bisa mencari banyaknya pohon. Dari keliling lingkaran dibagi dengan 4 meter. Itu ketemu banyaknya pohon mangga. Soal nomor 20. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini, jika diketahui panjang AB sama dengan 8 cm, BC 6 cm adalah, di sini ada persegi panjang ABCD, AP-nya 8 cm, BC-nya 6 cm. Kalian disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Nah, berarti kalian cari dulu AC. Panjang AC itu adalah diagonal persegi panjang. Artinya kita bisa mencari dengan teorema Pitagoras. AB 8, BC 6, berarti AC-nya berapa? Pakai teorema Pitagoras. Kemudian kalian cari luas lingkaran dengan jari-jari setengah dari diagonalnya. Setengah dari diagonal AC. Kemudian dicari juga luas ABCD, itu adalah panjang kali lebar, baru nanti dikurangi. Luas daerah yang diarsir itu adalah luas lingkaran dikurangi dengan luas persegi panjang. Oke. Soal nomor 21. Rita akan mengecat kotak berbentuk kubus. Jika jumlah panjang rusuk kotak tersebut 96 cm, maka luas kotak yang harus dicat Rita adalah panjang rusuk kubus, karena rusuk kubus itu adalah S dan ada 12 buah, berarti panjang rusuk kubusnya adalah 96 dibagi dengan 12. Nah, setelah itu kalian bisa mencari luas kotaknya. Setelah luas kotak kubus atau luas kubus adalah 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat. Ketemu. Soal nomor 22. Panjang diagonal ruang sebuah aula yang berukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 24 meter adalah, panjang diagonal ruang itu rumusnya adalah AG sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Soal nomor 23. Sebuah kolam renang panjangnya 40 meter dan lebar 20 meter. Kedalaman kolam bagian dangkal 1 meter dan terus melandai sehingga bagian paling dalam 3 meter. Jika kolam penuh berisi air, maka volume air dalam kolam adalah, ini soal agak rumit, berarti kalian cari dulu atau disketsa dulu panjang kolam renang 40 meter, kemudian lebarnya 20 meter. Kemudian yang dangkal itu 1 meter, terus melandai ke kedalaman 3 meter. Berarti hampir seperti trapesium. Trapesium tapi berisi, berarti ada tingginya. Nah, berarti untuk mencari volume air dalam kolam renang tersebut, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya adalah trapesium. Berarti setengah kali tinggi trapesium dikali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar adalah yang 1 meter dan 3 meter. Kemudian dikali dengan tinggi trapesium. Berarti dikali dengan lebar. Kalau yang di sini adalah lebar kolam renang. Oke. Soal nomor 24. Panjang diagonal ruang suatu kubus adalah 8 akar 3 cm. Volume kubus tersebut adalah, diagonal ruang kubus 8 akar 3. Artinya S akar 3. Berarti S-nya kalian tahu, kemudian volume kubus itu adalah S pangkat 3. Soal nomor 25. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 60 cm, dan kedalaman 50 cm. Maka air yang diperlukan agar bak mandi tersebut penuh adalah,
karena di sini pertanyaannya adalah berupa liter, berarti kita samakan satuannya ke desimeter. Karena liter sama dengan desimeter pangkat 3 atau kubik. Jadi yang panjang 1 meter kalian ubah menjadi desimeter, yang lebar 60 cm kalian ubah juga ke desimeter, dan kedalaman 50 cm ubah juga ke desimeter. Nah, jadi volume bak mandi tersebut adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Soal nomor 26. Perhatikan diagram batang berikut. Di sini ada nilai siswa 1, ada 4 orang, 2, 5 orang, 3, 4 orang, dan 6 orang. Nah, berikut data nilai siswa yang sesuai dengan diagram di atas adalah, perhatikan mana yang benar. Soal nomor 27. Berikut tabel nilai ulangan bahasa Inggris siswa suatu kelas. Nilai 5 ada 7 orang, nilai 6 ada 8 orang, 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 9 orang, dan nilai 9 ada 5 orang. Median dan modus pada tabel di atas adalah, median adalah nilai tengah, berarti kalian urutkan dulu nilai tengahnya. Berarti yang mana? Dan modus adalah nilai yang frekuensinya tertinggi. Nilai yang frekuensinya tertinggi atau yang paling sering muncul, itu adalah modus. Soal nomor 28. Diagram berikut menunjukkan data siswa yang gemar mata pelajaran IPA, IPS, PJOK, dan SBK. Persentase siswa yang senang mata pelajaran IPA pada gambar diagram di bawah adalah, karena IPA belum ada persentase atau derajatnya, berarti kita cari derajatnya dulu. Sebesar berapa? IPA berarti 360 derajat, dikurangi yang IPS, dikurangi SBK, dan dikurangi PJOK. Setelah ketemu derajatnya berapa, berarti kalian bisa mencari berapa persentasenya. Jadi IPA berapa derajat per 360 derajat dikali 100%. Oke. Soal nomor 29. Berikut tabel nilai ulangan matematika siswa SMP. Nilai 5 ada 3 orang, nilai 6 ada 8 orang, dan seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-ratanya adalah, langkah pertama kalian harus mencari nilai rata-rata dulu. Caranya adalah 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 6, dikali 8, ditambah 7 kali 12 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya ada berapa. Nah, setelah ketemu nilai rata-ratanya, berarti kalian bisa mencari berapa banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari rata-rata. Soal nomor 30. Nilai rata-rata tes IPA 15 siswa adalah 6,6. Apabila nilai damar ditambahkan, maka nilai rata-rata menjadi 6,7. Nilai tes IPA damar adalah, berarti kalian bisa mencari 15 dikali 6,6, kemudian ditambah D atau nilai damar, akan sama dengan 16 dikali 6,7. Nanti kalian akan menemukan nilai damar. Soal nomor 31. Pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian mata dadu berjumlah 6 adalah, ini adalah mata dadu, berarti mata dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalian bisa mencek mana mata dadu jika jumlahnya 6, yang jumlahnya 6. Soal nomor 32. Sebuah kotak berisi 16 kelereng merah, 14 kelereng hijau, dan 10 kelereng kuning. Jika salah satu kelereng akan diambil secara acak, maka peluang terambil kelereng berwarna kuning adalah, peluang kelereng berwarna kuning berarti adalah banyaknya jumlah kelereng warna kuning dibagi dengan banyaknya semua kelereng. Soal nomor 33.
sebuah dadu dilempar 4 kali, satu kali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah, dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang disebut mata dadu lebih dari 4 siapa? Per semuanya. Soal nomor 34. 3 buah mata uang logam dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul 2 gambar dan 1 angka adalah, di sini yang dicari adalah peluang muncul 2 gambar, berarti GG dan 1 angka A. Berarti GGA dan seterusnya. Pokoknya GG-nya ada 2, A-nya ada 1. Nomor 35. Dari percobaan 120 kali pelemparan dadu, frekuensi harapan muncul mata dadu faktor dari 6 adalah, langkah pertama kalian cari dulu faktor dari 6 itu siapa saja dan berapa jumlahnya. Nah, kemudian frekuensi harapan muncul mata dadunya adalah berapa faktor dari 6 yang tadi per ruang sampelnya, kemudian dikali dengan 120. Kalian akan mendapatkan angkanya. Soal nomor 36. Diketahui jumlah 2 bilangan asli sama dengan 15 dan salah satu dari bilangan tersebut nilainya 4 kali bilangan yang lain. Maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, kita misalkan 2 bilangan asli itu adalah A dan B, berarti A ditambah B sama dengan 15. Kemudian jika salah satu dari bilangan tersebut adalah nilainya 4 kali bilangan yang lain, berarti kita misalkan A sama dengan 4B. Kemudian substitusi 4B-nya ke A yang tadi, yang A ditambah B sama dengan 15. Nanti kalian akan menemukan nilai B. Setelah nilai B ketemu, kalian bisa mencari nilai A. Baru kemudian hasil kali kedua bilangan tersebut. Soal nomor 37. Perhatikan gambar di bawah. Segitiga KLM siku-siku di L. Jika panjang KL 10 cm, panjang KM 24 cm, maka keliling segitiga KLM tersebut adalah, sebelum kita mencari kelilingnya, kita harus tahu dulu panjang sisi yang satunya. Jika KL 10, kemudian KM 26, berarti kita harus mencari LM. Dengan teorema Pythagoras, kalian akan mendapatkan panjang sisi LM. Baru setelah itu, kalian bisa mencari keliling segitiga KLM, yaitu KL ditambah LM ditambah KM. Soal nomor 36. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut POQ sama dengan 36 derajat, dan panjang busur PQ adalah 6,28 cm. Maka panjang jari-jari OQ adalah, dengan catatan pi sama dengan 3,14. Yang diketahui adalah sudut pusat atau alfa 36 derajat, kemudian panjang busurnya 6,28 cm. Karena di sini yang diketahui adalah panjang busur, berarti pakai rumus panjang busur. Rumusnya adalah panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali keliling atau 2 PR. Panjang busur kita ganti dengan 6,28, kemudian alfa diganti dengan 36 derajat, pi kita ganti dengan 3,14. Kemudian kalian akan menemukan jari-jarinya berapa. Soal nomor 39. Ibu Siti perlu air bersih untuk keperluan sehari-hari. Karena sedang dilanda kekeringan, maka ia membeli air tersebut dengan harga Rp500 per liter. Jika bak penampungan air Bu Siti berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk 70 cm, maka uang yang harus dibayarkan untuk membeli air agar bak penampungan terisi penuh adalah, karena bak penampungan air Bu Siti berbentuk kubus dengan ukuran 70 cm, maka kita cari dulu volume bak air atau volume kubus. Dengan panjang rusuknya 70 cm, kita ganti sekalian dengan
desimeter. Jadi 70 cm adalah berapa desimeter? Nah, baru kemudian volume kubus sama dengan panjang rusuk dipangkatkan 3. Nah, panjang rusuk dipangkatkan 3. Nah, biaya yang akan dibayarkan berarti volume air atau volume kubus itu dikali dengan Rp500 per liter. Makanya dikali dengan Rp500. Soal nomor 40. Perhatikan diagram batang warna kemasan permen berikut. Maka persentase peluang terambilnya permen warna merah adalah, kalian akan tahu permen warna merah ada 6, permen warna oranye ada 5, dan seterusnya. Nah, untuk mencari persentase terambilnya permen warna merah adalah merah per jumlah semua permen, kemudian disederhanakan. Oke, coba kerjakan soal penilaian akhir tahun PAT paket A tersebut. Dengan penjelasan yang jelas, kalian pasti akan bisa mudah memahaminya. Jika kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh, Ibu yakin kalian pasti bisa. Yuk, semangat! Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.